Dituntut 28 tahun penjara, Nadiem Makarim masuk rekor lebih besar dari pembunuhan dan teroris. Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung, kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah, tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Hari ini Nadiem Makarim, besok siapa lagi yang dianggap bersalah sebelum terbukti? Inikah cara negara membalas anak bangsa kepada orang yang telah berjasa kepada negeri ini? Padahal Nadiem Makarim tidak terbukti bersalah dan tidak korupsi. Ketika seorang anak bangsa yang pernah dielulukan karena membawa perubahan di dunia pendidikan, kini duduk di kursi terdakwah dengan tuntutan 18 tahun penjara dan denda 5,6 triliun. Publik pun terbelah. Ada yang percaya hukum sedang ditegakkan. Ada juga yang bertanya, apakah negeri ini sedang menghukum kebijakan atau benar-benar menghukum korupsi? Nadiem Makarim pernah dipuji karena mendorong digitalisasi pendidikan, membawa semangat baru, dan mencoba mengubah sistem yang bertahun-tahun jalan di tempat. Tapi hari ini, semua jasa itu seolah hilang ditelan ruang saat sidang. Yang membuat rakyat gaduh bukan hanya besar tuntutannya, tapi karena sampai hari ini perdebatan soal bukti dan aliran uang yang masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Di negeri ini, kadang orang yang membuat kebijakan itu bisa diperlakukan sama seperti pelaku kejahatan, sementara kasus-kasus besar lain justru terasa berjalan lambat. Ini bukan soal membela siapa dan untuk siapa. Ini soal kegelisahan rakyat melihat bagaimana hukum bekerja. Kenapa? Karena kalau setiap kebijakan yang gagal atau dipersoalkan ujungnya dipidanakan setinggi langit, siapa lagi yang berani mengambil terobosan untuk negara? Negara seharusnya adil, yang salah dihukum, yang benar dilindungi. Tapi jangan sampai rakyat melihat ada standar yang berbeda. Sebab ketika kepercayaan publik runtuh, yang hancur bukan cuma nama seseorang, tapi juga keyakinan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Fakta mengenai tuntutan terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang ini memang menjadi perhatian publik dan masih berproses di pengadilan. Saya berharap semoga ada keajaiban dan Tuhan tampakkan betapa bejatnya hukum di negeri ini yang katanya makmur.